bahwa ternyata setelah beliau kaji, setelah beliau itu analisis dengan realita umat yang ada, puasa itu terbagi menjadi 3 kan. Ada namanya puasa saumul awam, kemudian saumul khusus, kemudian saumu khawasil khusus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang di acara Ramadan bersama tokoh, bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Dan hari ini Al-Faqir mengunjungi salah satu pesantren tetangga kita, ikhwan akhwat, dekat Rasil, di Bojong Nangka. Masya Allah. Tidak jauh dari kota Jakarta ada pesantren yang begitu asri, namanya pesantren Al-Kaukab, bimbingan Dr. Khairul Huda Bashir. Yang sudah bersama saya, sebelah saya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya habibana. Masya Allah. Ini kita di ruang perpustakaan ya? Betul, di ruang perpustakaan. Kita namain perpustakaan kita ini Maktabah Al-Hakim. Oh, Masya Allah. Ya. Ajib kalau saya lihat kitab-kitabnya ya. Alhamdulillah cukup lengkap lah kalau untuk maraji, kutub-kutub Islamiyah ya. Baik yang turos maupun yang mu'asirah gitu cukup lengkap lah. Lumayan alhamdulillah. Di belakang saya ini ada kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, kitab induknya Imam Syafi'i. Induknya mazhab Imam Syafi'i. Di sini juga ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oh, Masya Allah, ikhwan akhwat. Boleh nih yang nggak jauh-jauh rumahnya dari Hasil, mampir ke sini. Pesantren tapi khusus tahfidz ya, Kiai ya. Tahfidz, tapi juga ada lembaga formalnya, madrasahnya. Jadi kita combine antara pesantren tahfidz, kemudian ada madrasah sanawiyahnya, madrasah aliyahnya. Sehingga santri itu selain ngafalin Quran, itu yang menjadi tujuan utamanya, juga sekaligus memang sekolah di madrasah. Target untuk 30 juz berapa tahun santri sini? Kita target 6 tahun. 6 tahun. Karena tapi sambil sekolah ya? Sambil sekolah. Ya. Diharapkan sih setiap tahunnya kira-kira 5 juz lah. 5 juz ya. Sehingga keluar sanawiyah itu 15 dan kemudian 15 juz berikutnya keluar aliyah gitu. 6 tahun. Tapi mutkin dan bersanad. Itu bersanad, alhamdulillahnya. Jadi bersanad. Kita punya guru-guru tahfidznya selain dari dalam negeri Indonesia, juga alhamdulillah ada musyrif atau ada Syekh Khalil. Ada Syekh Khalil. Itu guru tahsinnya Rasil. Alhamdulillah. Ada juga Syekh Abdullah Mahmud dari Mesir. Beliau memang alhamdulillah ahli-ahli di bidang qiraah. Alhamdulillah. Kalau ikhwan akhwat nggak asing sama Syekh Khalil. Saya dengar beliau termasuk musyrif bidang tahsin dan tahfidz di radio Silaturahim. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat boleh nih mampir. Jadi kita ini ya satu sanad ini termasuk. Masya Allah. Iya. Enak sih, baru pertama kali kesini Ki. Padahal nggak jauh dari rumah. Iya, Masya Allah. Makanya kita memang sengaja undang antum supaya dapat inilah suasana dan nuansa yang lain, selain kita juga ada berkahnya. Alhamdulillah. Nanti kalau ikhwan akhwat mau kesini, boleh nanti di deskripsi ada nomor penanggung jawab pesantren. Nanti mampir ikhwan akhwat. Lihat nih, pesantren tahfidz lagi bangun juga di sebelah. Bangun apa Ki di sebelah ini? Kita bangun di sebelah ini asrama Banin. Ketepatan memang untuk asrama lama ini sudah full. Sehingga untuk santri-santri baru kita memang harus menyiapkan sarpras baru, asrama dan ruang kelas. Untuk kira-kira 75 santri lah. Masya Allah. Kapan Ki mulai bangun pesantren ini? Kalau kita bangun ini sebenarnya rintisannya sudah 2011 ya, tetapi sekolah formalnya baru ada sekitar tahun 2015. Kita baru tahun ini mengeluarkan angkatan pertama. Karena kita masuk model sistem pendidikan satu atap. Jadi sanawiyah langsung
ke aliyah. Ke aliyah ya. Satu kurikulum, satu manajemen, 6 tahun selesai. 6 tahun selesai. Saya emang modelannya ada 2 pesantren tahfidz itu. Kalau saya dulu modelannya begini, 6 tahun selesai tapi benar-benar dilancarin anak-anak. Iya, betul. Ada yang setahun ngejar tahfidz aja. Iya. Terus abis itu dia tinggal ngelancarin gitu. Memang macam-macam lah. Macam-macam. Kita ini agak lamanya karena memang dipadu dengan sekolah. Sekolah iya betul. Tapi alhamdulillah dapat semua. Selain tahfidz, ada ilmu-ilmu umumnya, sekaligus juga pengembangan bahasa asing, khususnya Arab dan Inggris gitu, Habib. Jadi dapat ilmu dunia akhirat. Insya Allah. Tapi sebenarnya semua ilmu tuh ilmu akhirat. Betul. Cuma kita kadang-kadang bisa-bisain ya. Kayak di Ramadan ini ada program apa kayak? Alhamdulillah Ramadan memang kita berikan suasana dan nuansa yang berbeda. Ada tentu kajian kitab-kitab kuning. Selain juga ada simaan yang lebih banyak tahfidz dari para santri, khususnya yang sudah selesai. Alhamdulillah ini untuk angkatan pertama dari sekitar 35 anak ini hampir separuh sudah hafal 30 juz. Yang menjelang untuk di wisuda ini. Tapi mereka juga bisa baca kitab kuning ya? Alhamdulillah dasar-dasarnya sudah cukup dikuasai. Paling tidak di sini juga memang diajarin grammarnya, nahwu sorofnya itu. Nah itu kelebihannya. Jadi kita memang pengen orang hafidh itu sekaligus faqih. Bukan hanya hafidhul Quran. Sahih. Tetapi juga hamilul Quran, bimakna ya menjadi mufassir lah Al-Quran, meskipun dalam tentu batasan-batasan tertentu ya, dengan terus dilakukan pendalaman, penguasaan ilmu-ilmu keislamannya. Betul ya, kalau udah Al-Quran di hati mah, yang lain insya Allah ngikut ya. Betul itu. Kalau sudah Quran itu di hati kita, insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu memang di situ induknya ya, sehingga bisa merambah kepada ilmu-ilmu yang jadi dengan Al-Quran itu nanti kita bisa bahasa Arab. Dengan Al-Quran itu kemudian kita juga bisa mempelajari ilmu-ilmu tafsir. Dengan Al-Quran pun kita juga bisa mengkoneksikan dengan hadis-hadis Nabi dan segala ilmu lah. Ya Rabb. Ayo Masya Allah. Tapi benar juga sih kayak ini Ramadan ini aja Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan luar biasa karena memang di dalamnya turun Al-Quran ya. Betul sekali. Salah satu yang menjadi kemuliaan dari bulan Ramadan itu karena ada nuzulul Quran. Kita pasnya kayak apa ngomong? Apakah Ramadan itu mulia karena adanya turunnya Al-Quran? Atau Al-Quran itu mulia karena turun di Ramadan? Dua-duanya saya kira itu saling berkait. Ya. Jadi memang segala sesuatu yang dinisbahkan Ramadan itu ada kemuliaan. Begitu juga segala sesuatu yang dinisbahkan Al-Quran itu pasti mengantarkan kemuliaan dan keagungan-keagungan. Termasuk Lailatul Qadar itu sendiri. Itu kan turunnya hanya ada di bulan Ramadan. Dan kemudian bersamaan malam itu turun Al-Quran. Masya Allah ya. Ya kalau kita ngelihat suasananya negeri Arab, Ramadan itu kan musim panas. Betul. Saya pernah di sana itu kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar, aus, lapar. Tapi subhanallah berkat karena itu adalah bulan Ramadan, kita tungguin itu bulan Ramadan. Betul Habibana. Saya sendiri pernah beberapa kali ketepatan umroh di bulan Ramadan. Dan memang makan nama Ramadan sebagai bulan yang ke-9 ya, dari urutan bulan-bulan Hijriyah, itu sejak dulu kan memang sudah ada namanya. Di pra-Islam pun sudah nama-nama bulan itu ada, dikenal di orang-orang Arab. Nah, dalam konteks tadi betul kata Habib itu, kenapa disebut dan dinamai dengan Ramadan? Secara lafzi memang Ramadan yarmudu Ramadan itu bermakna membakar. Membakar itu kalau makna lafzinya dulu karena memang sengatan matahari yang begitu panas sehingga seakan-akan membakar suasana lah. Saking begitu panas. Kita tahu kalau sudah di
padang pasir, gunung pasir itu kalau udah panas nggak tanggung-tanggung di atas 50 derajat Celcius itu. Dan saya sering ngalamin di musim-musim haji, kalau sudah di atas 50 derajat itu panasnya, kira-kira air ditaruh di depan gitu aja, dengan dikasih telur itu bisa mateng gitu. Itu bimakna lafzi. Tapi bimakna maknawi juga kita bisa tangkap pesan sebagaimana hadis-hadis Nabi. Ramadan membakar dosa-dosa dan kekhilafan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu memang di suasana Ramadan ini salah satu yang harus memotivasi kita bagaimana kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan Ramadan sebagai penghapus, sebagai pembakar dari dosa-dosa dan khilaf kita melalui amal ibadah, amal soleh yang kita bisa lakukan. Tapi kayak gimana dengan segala kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, gimana cara kita memaksimalkan semua kebaikan? Artinya gimana cara kita mendapatkan, kalau Ramadan katakanlah pahalanya dikali lipat, kemudian dosanya ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita dapat semua kebaikan itu secara maksimal? Ya tentu ini sesuatu yang paling utamanya kembali kepada semangat dan iktikad kita yang kuat. Bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Saya kira kata kuncinya kalau kita ada niyah yang qawiyah kita, kemauan yang bulat untuk memanfaatkan Ramadan, dan bahkan dulu para ulama sering mengajarkannya, kalau sudah datang Ramadan itu asumsikan atau persepsikan seakan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir yang kemudian kita dapati, yang kemudian kita bisa raih. Karena orang yang diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan itu tidak sembarang, tidak kemudian setiap hamba Allah juga. Makanya Nabi kita baginda yang agung mengajarkan kesiapan Ramadan ini bahkan jauh sebelumnya. Di awal bulan Rajab saja misalnya, doa yang sudah sering dibaca dan diajarkan Nabi kepada sahabat dan tentunya kepada kita sebagai umatnya, itu adalah doa untuk disampaikan usia kita mendapati kesempatan keagungan Ramadan. Cuma yang sering kemudian kita dengarkan di masjid-masjid, di musala-musala itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Itu doa dalam hadis sahih itu. Nabi itu sejak dari bulan Rajab doanya Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan keberkahan, berikan berlimpahnya kebaikan di bulan Rajab yang agung dan di bulan Sya'ban. Kita sudah masuk, tentu setelah itu kita kemudian di Sya'ban masuk di Ramadan. Apa doa yang ditutup oleh Nabi? Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah ada di bulan Ramadan dengan doa dan permintaan itu. Mari benar-benar kita maksimalkan, kita manfaatkan. Jangan hanya minta dan doa saja, tapi nggak kemudian kita hayati, kita maksimalkan pemanfaatan Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini. Masya Allah. Kita kerap kali mendengar Kiai bahwa ada golongan orang-orang yang saat kedatangan bulan Ramadan, ya dia melakukan amal ibadah kewajiban yang dilakukan di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun selain lapar dan haus. Apa sebabnya, Kiai? Ya. Nah ini pertanyaan yang sangat kritis, menarik, Habibana. Betul sekali, kita memang termasuk orang yang mohon maaf ya, kebanyakan terjebak pada rutinitas ritual. Artinya ibadah kita ini hampa dari makna dan pesan-pesan substantif sebagai maqasid syariah dalam ibadah kita. Padahal setiap ibadah itu syarat dan penuh dengan pesan-pesan kemuliaan, pesan-pesan yang menjadikan manusia itu tertata hidupnya secara tertib, secara menghargai akan harkat dan martabat kemanusiaan, secara keagamaan memang harus benar-benar mendapatkan penghayatan tersendiri.
Jadi apa yang disampaikan Habibana tadi itu persis termasuk warning daripada baginda Rasul. Beliau katakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak di antara umatku ini sebenarnya di saat bulan Ramadan dia beribadah, dia puasa, dia juga salat tarawih, bahkan dia juga mungkin nanti mengeluarkan zakat, menghidupkan malam-malam Ashrul Awakhir dan seterusnya. Tapi kadang banyak dijumpai meskipun mereka beribadah, tapi ibadahnya tidak memberikan efek dan dampak apapun terhadap kehidupannya, terhadap kemaslahatan kemanusiaannya, baik di dunia apalagi di akhiratnya. Nah ini yang termasuk tidak digendaki oleh Nabi. Karena apa? Puasa itu pada hakikatnya kan bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Betul. Tetapi puasa itu hakikatnya adalah media latihan diri kita untuk mengekang, mengendalikan, memanage hawa nafsu supaya tidak liar, supaya tidak kemudian terjerembab dan terjerumus kepada persoalan-persoalan yang dilarang oleh syariat yang kemudian membawa dampak negatif, dampak destruktif kepada persoalan-persoalan kemanusiaan, kepada persoalan sosial kemasyarakatan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu Habibana, betul sekali, mari kita dalam suasana Ramadan yang agung ini selain melakukan ibadah dengan secara ritual, syarat rukunnya, tetapi kita juga mampu lebih menaikkan diri, mampu menghayati akan maqasid syariahnya. Pesan-pesan penting yang diharapkan dari ibadah yang ada di dalam puasa itu. Karenanya itu kalau kita ingat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam karya besarnya kitab Ihya Ulumuddin yang sering kita kutip, memang sejak dari dulu sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa ternyata setelah beliau kaji, setelah beliau itu analisis dengan realita umat yang ada, puasa itu terbagi menjadi 3 kan. Ada namanya puasa saumul awam, kemudian saumul khusus, kemudian saumu khawasil khusus. Nah, beliau menyatakan saumul awam itu kira-kira puasanya orang banyakan lah yang hanya sekedar menahan dahaga, nahan minum, dahan biologis, dan itu mudah sebenarnya, tidak susah, apalagi cuma sehari. Lalu di atasnya ada saumul khusus. Saya kira minimal kita harus sudah masuk ke sini. Siapa saumul khusus? Itu puasa yang sudah diharapkan mampu menahan akan emosi kita, akan nafsu syahwah duniawiyah kita yang kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang justru merendahkan derajat kemanusiaan. Kalau sudah puasa khusus kayak gini, kita sudah membiasakan puasa mata kita, puasa lisan kita dari omongan jorok dan perbuatan-perbuatan yang hoax misalnya, puasa tangan kita untuk tidak menyebar sesuatu yang tidak ada makna dan manfaatnya, puasa pendengaran kita dari mendengar sesuatu yang mungkin justru membuat fitnah dan membuat diri kita tidak tercerahkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi puasa organ tubuh dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariah. Dan tentu kalau yang dilarang oleh syariah itu pasti berdampak negatif kepada keumatan maupun kemanusiaan. Sampai pada makom yang tertinggi puasa khawasil khusus. Ini yang memang subhanallah, ini saumul auliya was salihin wal anbiya. Saya kira puasa hati, puasa pikiran, puasa sepenuhnya untuk mengarahkan segala sesuatu itu kepada wajhullahi azza wa jalla. Nah, itu kalau itu memang butuh riyadhah yang panjang, Habibah. Di seumuran saya Kiai, umuran ya mungkin dewasa baru-baru. Dewasa baru-baru. Biasanya kadang-kadang apalagi anak-anak Jakarta nih sebelum bulan puasa dia penutupan. Ngerti nggak Kiai maksudnya? Dia puas-puasin melakukan sesuatu.
kemudian dia tahan ketika Ramadan. Iya, iya. Apa hukumnya itu Kiai? Dia memuaskan diri sendiri sebelum dia masuk ke bulan puasa. Ya itulah saya kira potret dari sebagian masyarakat kita yang masih memahami dan memaknai ibadah dari sisi ritual fiqhiyah saja. Dia belum anggap bebannya sampai, ya termasuk kalau kita puasa misalnya hanya memindahkan makan ke sahur dan ke buka, lalu setelah itu kemudian kita tidak mendapatkan dampak apapun dari puasa yang kita dapati. Jadi Habibana, ini kan Ramadan ini sesungguhnya banyak pemaknaannya, dan karena itu juga bulan Ramadan itu punya nama-nama yang begitu agung, dan itu sudah dikenal lama kan, dan biasanya kan al-ismu yadullu 'alal musamma itu karena nama-nama, karena keagungan dan kemuliaannya sehingga nama-nama itu kemudian melekat dan menjadi gelar Ramadan. Ada 10-an lebih lah, misalnya Ramadan dikenal selain sebagai Syahrus Siyam, bulan di mana diwajibkannya puasa dan hanya di bulan Ramadan. Kita sering mendengar ayatnya. Kemudian ada juga Syahrul Quran. Bulan selain itu juga ada Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam. Jadi Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Ghufran, apalagi bahkan bisa juga kita maknai sebagai Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad dan seterusnya, Syahrul Mubarak, dan sudah ada banyak dari nama. Salah satu yang sangat dikenal itu adalah disebut pula dengan Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dipersiapkan oleh Allah sebagai media untuk mendiklat diri kita, memberikan penempaan dan pencerahan umat supaya kehidupannya, supaya proses menjalani usia di dunianya ini benar-benar dalam bimbingan Allah Ta'ala. Kalau kita misalnya maknain sekilas sebagai Syahrul Tarbiyah ini, bulan Ramadan, dalam teori pendidikan itu kan ada istilahnya yang dikenal dengan input, output, dan di dalamnya ada proses gitu misalnya. Sesungguhnya persis. Input Ramadan itu katakan adalah kita orang mukminin. Kalau kita kembali pada surah Al-Baqarah 183 itu misalnya. Nah, kemudian prosesnya itu apa? Segala kurikulum dan pengajaran yang ada di bulan Ramadan ini. Dan itu sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Mulai dari puasanya, mulai dari qiyamul lailnya, kemudian ada pula kegiatan-kegiatan munajah kepada Allah, salat tarawihnya, kemudian ada zakatnya dan seterusnya, itu menjadi sebuah media kurikulum yang diharapkan menempa pendidikan manusia secara langsung. Maka kita kan biasa mengupayakan Ramadan itu menjadi madrasah tarbiyah kita, menjadi kampus diklat pendidikan dan pencerahan diri kita yang mencakup 3 aspek sekaligus. Kalau kita kembali kepada unsur pendidikan oleh para pakar pendidikan Islam utamanya, termasuk juga yang dianut oleh Imam Al-Ghazali misalnya, bahwa proses pendidikan itu adalah melakukan optimalisasi potensi manusia yang terkait dengan 3 unsur utamanya, yaitu jasadan, aqlan, wa ruhan. Dan itu di Ramadan 3-tiganya memang luar biasa. Diklat sedemikian rupa supaya potensi unsur utama manusia itu tereksplorasi dengan sebaik-baiknya. Ketiga hal ini yang dididik saat Ramadan. Yang dididik saat Ramadan. Coba misalnya kita jasadan. Ramadan kan ada kurikulum, kalau katakanlah kalau kita sebut kurikulum ibadah puasa. Dengan puasa itu secara medis, ilmu kedokteran, kesehatan manapun mengakui bahwa puasa itu menjadi media penyehatan secara fisik. Dan itu dahsyat. Orang rajin puasa, setidaknya Senin Kamis misalnya, apalagi ditambah dengan Ayyamul Bid di setiap bulan, itu beda sekali Habibana. Dan itu orang-orang dulu kalau menjaga sehat,
itu dengan puasa. Ini bukan hanya di dalam ajaran Islam, ajaran-ajaran agama lain dengan segala macam caranya ya, tentunya itu memang memahami dan meyakini puasa itu menjadi media penyehatan fisik. Makanya puasa itu sudah dari umat terdahulu itu sudah ada meskipun dengan syariat dan ajarannya yang berbeda-beda ya. Nah, itu jasadan lah banyak. Kita tahu lah bagaimana. Itu jasadan. Sekarang dari sisi akalan misalnya. Dari puasa dan Ramadan dengan segala kurikulumnya, kita tahu Masya Allah di bulan Ramadan itu kesempatan untuk menjadikan kita memanfaatkan majelis-majelis ta'lim yang memang sengaja dibuka khusus di bulan Ramadan. Kalau Habibana dan para pendengar Rasil itu misalnya sesekali boleh kunjung ke pesantren-pesantren di Jawa utamanya dan di seluruh Nusantara, itu kalau Ramadan ada treatment sendiri, ada nuansa pengajian yang tidak ditemui di selain Ramadan. Maka itu kitab-kitab besar itu dituntasin, dikhatamin oleh para ulama itu. Saya dulu misalnya kalau di Ramadan itu minimal tafsir Jalalain. Itu kalau tafsirnya. Ada sebagian juga pakai dengan tafsir Ibnu Katsir. Kitab-kitab besar itu banyak dituntasin di bulan Ramadan. Fathul Mu'in itu misalnya, itu selesai di bulan Ramadan. Kemudian termasuk juga beberapa pesantren besar malah kemudian kitab-kitab semacam Ihya Ulumuddin itu dituntasin juga. Artinya dengan bulan Ramadan mungkin jangankan di pesantren, di TV-TV aja. Itu juga di TV nasional, di media-media kita. Di media-media termasuk kita Rasil ini. Kalau Rasil mah Ramadan dan Ramadan pengajian nih. Tapi di Ramadan tentu lebih maksimal lagi. Betul. Artinya memang demikianlah Allah berikan kesempatan suasana Ramadan itu menjadi penempaan tarbiyah secara akliyah, secara pengetahuan. Belum lagi kalau pemenuhan secara ruhiyan. Ya Rabb, Ramadan saat-saat kita bermunajat kepada Allah qiyamul lail, saat-saat kita sahur dengan para keluarga, saat-saat kita kemudian tahajud, saat-saat kita puasa ya Allah secara ruhanian, Masya Allah. Kenapa juga kita misalnya puasa secara rohani, itu pesannya dahsyat sebenarnya Habibana. Bukan kita hanya sekedar menahan lapar, tapi sekaligus memberikan penempaan secara konkret, secara langsung, supaya orang itu merasa bagaimana sih menjadi orang yang katakanlah terbatas dan kemudian mengekang segala syahwat duniawiyahnya. Yang hal-hal dahaga dan lapar itu seringlah dialami oleh fuqara masakin misalnya. Supaya apa pesannya? Supaya kita ini tumbuh rasa kepedulian, tumbuh rasa kepekaan sosial kita terhadap mereka-mereka yang nasibnya terbatas itu. Kita aja puasa sehari sudah kayak begini laparnya ya, nggak makan, nggak minum. Gimana dengan saudara-saudara kita yang susah ekonominya, yang kemudian mereka tidak mendapati pekerjaan yang utuh. Kadang hari ini dia bisa makan, besok belum tentu dia juga berpikir apakah bisa makan seperti hari ini. Dan sementara orang yang lain kan berbicara besok makan di mana. Tapi mereka banyak saudara-saudara kita kira-kira besok makan apa ya? Ada nggak yang dimakan dari yang kemudian disiapkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penempaan ruhiyah yang Allah jadikan memang media spiritual pelaksanaan ubudiyah di Ramadan itu sebenarnya ingin mengoptimalkan 3 unsur yang dimiliki oleh manusia itu supaya maksimal, supaya kemanusiaannya itu muncul dan dengannya lalu kemudian juga memuliakan akan harkat dan martabat kemanusiaan yang lain. Kira-kira kayak begitu Habibana. Kira-kira ya setidaknya 3 pendidikan itu yang kita dapatkan saat bulan Ramadan ya. Betul Makanya sekali. Sayang kalau kita nggak betul-betul memanfaatkan. Kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik keluar dari Ramadan. Pastinya iya. Tapi nggak kita gunakan dengan baik kadang-kadang. Mudah-mudahan ada sebuah hadis Habibana, ini patut kita baca. Mungkin juga sudah kita pernah dengar, tapi penegasan. Ini hadis yang belakangnya saya kira patut dengan pertanyaan Habib tadi. Saya langsung spontan muncul ini.
hadis akhrajahun Nasa'i min riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyatakan, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang, telah tiba, telah hadir bulan Ramadan yang dimana saat setiap kali awal Ramadan Nabi menegaskan pernyataan beliau ini, dan beliau kemudian tegaskan syahrun mubarak. Itu yang tadi kita maknain salah satu namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi syahrun mubarak ini memang sudah secara eksplisit dinyatakan oleh baginda Rasul. Maka keberkahan Ramadan itu melimpah, itu memang Allah Ta'ala sudah menyiapkan kayak gitu. Oh, Masya Allah, Wan. Limpah nggak karu-karuan lah. Saya kira sangat dirasakan sekali. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, dimanapun. Ramadan terutama di negara-negara Islam. Saya alhamdulillah 20-an negara sudah pernah saya singgahin. Dan beberapa kali saya ketepatan di bulan Ramadan. Nah, spesialnya lagi di negara-negara ASEAN ini. Mulai Malaysia, Brunei, Singapura itu. Masya Allah kalau Ramadan itu kok suasananya pokoknya lain dah. Khidmahnya, syiarnya, keberkahannya. Ini syahrun mubarak yang tidak dijumpai lah di bulan. Kalau bukan karena keberkahan dari Allah yang memang sengaja diturunkan untuk umat Rasul, kayaknya ada ghair makul, tidak bisa dinalar lah kira-kira. Nah, saya teruskan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan inilah Allah mewajibkan kepada umat muslim, umat Rasulullah melakukan puasa. Nah, dan ini hanya memang bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu puasa tapi tidak di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini dispesialkan untuk umat Rasulullah. Apa salah satu keistimewaan dan keagungan yang kita juga sering dapati? Ini menunjukkan keagungannya. Yuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, sepanjang bulan ini Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surganya. Banyak dimaknai oleh para ulama selain pintu surga yang sesungguhnya, juga dimaknai pula pintu-pintu kebaikan yang menuju surga. Itu dimudahkan, diringankan, dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu benar-benar. Kita ini yang biasanya malas sholat isya berjamaah, malas sholat tarawih. Tapi kalau Ramadan, Masya Allah, masjid di mana-mana full. Kita yang biasanya jarang taklim, tapi kalau sudah Ramadan semangatnya kita luar biasa. Betul. Itu jalan-jalan menuju surganya Allah, itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Coba kalau Masya Allah, apalagi kalau kita ke Masjidil Haram itu. Itu kalau waktu Ramadan umrohnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia melebihi haji kadang-kadang. Oh, iya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dan belum lagi pahalanya. Ini kebenaran akan hadis Nabi. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup seluruh pintu-pintu neraka, pintu-pintu yang mengarah keburukan. Orang itu sebenarnya kalau di dalam Ramadan, kalau kemudian dia masih melakukan kemaksiatan, itu sebenarnya memang dirinya sudah berubah menjadi syaitan. Iya betul itu. Bukan setannya yang apa namanya? Karena di dalam hadis ini disebutkan selain ditutup pintu-pintu yang mengarah dan membawa manusia ke neraka jahim, juga wa tughlaqu fihi syaitan wa tufalu fihi syayatin. Diikat di apa istilahnya? Di kerangkeng itu. Syaitan-syaitan yang menjadi apa namanya? Bebuyutannya iblis itu. Jadi kalau masih maksiat emang dianya udah kelewatan. Ya, dianya memang udah kategori di dalamnya sudah ada unsur-unsur syaitannya. Kalau bahasa Jawanya tuh apa? Kebacut. Maka nanti ada hadisnya itu yang saya ingin tegaskan. Jadi apa namanya, syaitan itu kan juga bisa dimaknai bukan hanya sekedar makhluk ya, tetapi juga sifat. Nah, juga sifat, dan itu yang kalau kemudian sudah mendarah daging ya sudah. Nah, di sini juga disebutkan keagungannya fihi lailatun khairum min alfi syahr, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, dan itu secara qat'i memang juga disebut di dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu. Keagungannya melebihi 1000 bulan, 83 tahun lebih untuk mendapati kemuliaan satu malam saja. Dan ini hanya dimiliki oleh umat Rasulullah balik-balik. Kenapa dulu dalam Asbabul Wurudnya hadis diceritakan memang semacam ngiri itu apa? Semacam
dengki tapi untuk kebaikan. Iya, hikid. Dia menyatakan sahabat ini, ya Rasul, enak dong umat-umat dahulu. Dia kasih umur panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan sampai kemudian ada yang 1000 tahun. Ibadahnya luar biasa banyak. Iya. Kita ini umatmu ya Rasul, nggak sampai 60. Ya sekitar 60-an lah, 70 maksimal, kira-kira 100 sudah jarang banget. Top. Gimana kita bisa mengungguli, bisa melebihi ibadahnya umat-umat dahulu? Kira-kira di antaranya itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW diberikan anugerah Lailatul Qadar, diberikan umat Rasulullah SAW yang dengan satu malam itu lebih baik, bukan sebandingnya, lebih baik dari 1000 bulan sekalipun. Coba kalau kita misalnya dapetin Lailatul Qadar itu 3-4 kali misalnya, dan memang sengaja dirahasiakan oleh Allah, tapi setidaknya satu malam yang kita lewati itu sudah ratusan tahun kalau kita mengalihkan dibanding dengan ibadah umat-umat dahulu yang meskipun dengan usia panjang. Jadi itulah anugerah yang Allah berikan. Makanya Ramadan ini menjadi kesempatan yang dahsyat sekali. Nah, saya ingin menyambung dengan pertanyaan Habib tadi. Orang kalau sudah diberikan kesempatan menjumpai Ramadan, lalu kemudian dia tidak manfaatkan Ramadan itu kebancut bin kebangetan. Kebancut bin kebangetan. Udah itu ibaratnya manusia yang sudah ndak ini lagi lah. Maka kata Rasulullah, man haruma khairaha. Siapa saja yang kemudian dia terhalang mendapati kebaikan dan kemuliaan di bulan Ramadan, faqad hurim. Ya Allah. Maka dia sungguh telah tertutup kebaikan dan kebajikannya. Ya Rob, ini saya kira ibarat pernyataan Nabi itu sudah klimaksnya. Iya. Orang kok dikasih kesempatan Ramadan, lalu dia tidak mendapati apapun dari kemuliaan dan keagungannya, berarti itu sudah ketutup semua hidupnya dari rahmatnya Allah. Jadi itu seakan-akan warning yang sangat dahsyat, yang sangat keras dari Nabi. Maka wal'iyadzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah, para jamaah, para pemirsa dan pendengar radio Rasil ini. Ya Rabbal. Semampang kita, Allah berikan kesempatan, dan tidak sembarang diberikan kesempatan Ramadan seperti yang kita nikmati sekarang ini. Betul-betul mari kita maksimalkan untuk menjadikan bulan Ramadan selain syahrul tarbiyah juga biasa disebut dengan syahrul jihad. Bulan yang benar-benar kita produktifkan amaliyah kita, baik amal yang bersifat dimensi spiritual maupun amal yang bersifat dimensi sosial, keumatan, kemanusiaan. Ini jangan dibalik-balik kalau Ramadan lalu kemudian menjadi, mohon maaf ya, sebagian dimaknai sebagai bulan yang hanya sekedar spiritual. Itu tidak cukup. Spiritualitas itu harusnya menjelma dan mengekspresi menjadi sesuatu yang bermakna dalam sosial kemasyarakatan. Itulah disebutnya Ramadan sebagai syahrul jihad. Maka Habibana, kita ingat dalam sejarah-sejarah Islam betapa keagungan Ramadan itu nampaknya telah disiapkan oleh Allah dengan berkaitnya banyak kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Kita misalnya kalau membaca sejarah Islam mengenal terjadinya perang Badar, sebagai perang yang sangat istimewa dan sangat monumental, dan dari perang Badar inilah kemudian menjadi tonggak berkembangnya dakwah Islam. Bayangkan, itu hanya 313-an orang pasukan Muslim melawan 3.000 lebih orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar Makkah waktu itu. Lalu Allah berikan kemenangan perang Badar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, saat-saat umat Islam melangsungkan pelaksanaan ibadah saum. Bahkan kemudian 6 tahun berikutnya ya, karena kan tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi, dilaksanakannya Fathu Makkah. Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, yang kemudian diteruskan dengan peristiwa haji wada'nya Rasul. Fathu Makkah itu terjadinya di bulan Ramadan. Dengan 10.000 lebih sahabat Nabi melakukan semacam penaklukan, terbukanya kota Makkah untuk kemudian menjadi
kota atau wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, tetapi dalam sejarah dinyatakan tidak ada sedikit pun darah yang tertumpah, tidak ada sedikit pun terjadi konflik kemasyarakatan saat terjadinya Fathu Makkah. Bahkan dinyatakan aman, nyaman, sentosa, damai sepenuhnya. Jadi itulah kehebatan ajaran Islam sesungguhnya ya. Meskipun andaikan waktu itu masyarakat Islam mau melakukan apapun, itu sangat mungkin. Tetapi umat Islam tidak melakukan itu karena memang jelas itu bertentangan dengan syariat. Maka Fathu Makkah itu dikenal menaklukkan sebuah negeri yang dengan aman, nyaman dan semuanya terlindungi akan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sampai waktu itu pun akhirnya ada sekitar 300-an berhala di sekelilingnya Ka'bah, dirobohin semuanya dan seterusnya. Itu tidak ada lagi pertumpahan darah apapun, tidak lagi perlawanan apapun. Dan karena umat Islam melakukannya dengan cara-cara yang memang dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kemudian Fathu Makkah itu pun menjadi titik yang begitu sangat monumental terjadinya terbukanya kota Makkah dan kemudian menyatunya dengan kota Madinah. Dan itu peristiwanya di bulan Ramadan. Banyak hal sebenarnya bulan Ramadan sebagai syahrul jihad. Yang ingin saya tegaskan syahrul jihad di sini, tambahan ini ya. Tentu kalau jihad dalam konteks dulu, itu kalau kita dalam suasana peperangan atau fidaril harbi, itu bimaknal qital. Tapi kalau kemudian kita fidari salam, jihad semacam apa yang kemudian diajarkan baginda Rasul itu adalah melakukan segala daya upaya demi tegaknya izul Islam wal muslimin, demi tegaknya lagi-lagi kemaslahatan dan kemanusiaan. Itu sesungguhnya jihad, dan ini juga dalam kitab-kitab klasik para ulama disampaikan. Maka kalau jihad di zaman dulu itu boleh kita bersemangat perang dan tidak pernah takut mati untuk kemudian membela agama Allah. Tapi sekarang harusnya dibalik, tidak kita harus hidup untuk membela agama Allah. Harus hidup untuk membela agama Allah dengan catatan hidup dan menghidupi. Hidup untuk diri kita dan menghidupkan kepada yang lain dalam konteks bagaimana menghadirkan kedamaian, kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Masya Allah, makasih banyak Ki. Ini dari tadi barangkali kawan akhwat kalau dengar ada suara anak-anak, ada suara tukang bangunan, ini karena memang kita berada di pesantren Al-Kaukab ini banyak santri, alhamdulillah hidup sekali pesantren, Masya Allah, dan terus membangun. Barangkali kawan akhwat kalau ada yang mau mampir, barangkali ada yang tertarik, masukin anaknya ke sini ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Cukup banyak nih Habib, dan sekarang sudah ada 300 lebih santri kita, banin dan banat, laki dan perempuan, cowok cewek, itu kita memang dua-duanya kita buka. Jadi, Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Berkaitan dengan syahrul jihad tadi dan menyinggung perang Badar, saya ingat waktu di Tarim Kiai, setiap malam perang Badar itu kami mengadakan peringatan begitu. Masya Allah, ditarim gitu dihidupkan malamnya, kemudian kita bergadang semalaman untuk baca jarang kita doa. Temuin di Indonesia kalau kayak gitu. Jarang, nggak ada. Baca doa, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya untuk memperingati. Tanggal berapa bisa kayak gitu? Tanggal berapa tuh ya? Saya mungkin masuk di 17 Ramadan 17-an gitu ya, sekalian nuzulul Quran kan. Biasanya sambil khatam. Karena kalau Habib Umar itu satu malam itu 2 juz. Oh, Masya Allah. Tarawih 2 juz sampai tanggal malam-malam nuzulul Quran khatam. Masya Allah. Pastinya itu sudah khatam kalau satu malam 2 juz. Berarti 2 kali khataman itu ya? Iya, 2 kali khatam, alhamdulillah. Dan di sana Kiai kalau boleh cerita, di sana itu tarawihnya ganti-gantian masjidnya. Maksudnya? Jadi sampai pagi pun ada masjid yang ngadain tarawih. Ya Rob, sampai subuh gitu? Sampai subuh.
Jarang itu, jarang di Indonesia. Jarang-jarang. Dan paginya tidur semua. Gitu. Kita taraweh dengan paket singkat saja kadang-kadang ini. Lucunya di masyarakat kita ini, mohon maaf, justru model-model taraweh yang model singkat ini yang diburu. Yang lama-lama nggak begitu laku itu. Iya, karena memang beda adat kan, kita harus kerja, harus nyari makan paginya ya. Betul. Kadang-kadang sambil kerja lemes-lemes. Beberapa Masya Allah ada yang latihan dari bulan Syaban udah mulai puasa, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita tadi sempat singgung tentang pendidikan di bulan Ramadan. Ini kan pendengar kita ini banyak yang orang tua, barangkali ada yang baru punya anak, anaknya baru belajar puasa. Gimana caranya kita menanamkan puasa bukan hanya sebagai beban kita sebagai umat muslim, tapi menanamkan bahwa puasa ini perlu loh, nak, kamu berpuasa ini. Gimana caranya, Kiai? Iya, ini pertanyaan berat juga ini. Nah, insya Allah. Maksudnya saya dengan pengalaman Kiai mendidik santri begitu banyak, santri kan kurang lebih sama kayak didik anak. Betul. Memang saya kira proses pendidikan itu yang paling penting itu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu berkait dengan segala sesuatu yang memang diajarkan berulang. Meskipun memang kadang-kadang ini ada semacam, mohon maaf ya, sedikit memaksakan. Tapi pemaksaan ini tidak dilakukan dengan cara-cara keras tentunya. Cara yang tegas boleh, tapi keras tidak. Ini mohon dibedakan ini. Saya ketepatan menghayati lah kalau dalam dunia pendidikan. Justru dengan cara yang keras itu biasanya tidak tertanam kesadaran. Tapi kalau cara tegas itu insya Allah berbuah dengan kedisiplinan. Nah, ini pendekatan juga beda. Kalau cara tegas itu lebih pada pendekatan kemanusiaan lah. Kalau cara-cara keras ini pendekatannya punishment aja, pendekatan sanksi yang berlebih. Maka saya ingin kembali itu bagaimana caranya dilakukan dengan pembiasaan dari awal. Maka anak-anak yang sekiranya kalau kita kiaskan dengan kewajiban sholat, Nabi itu kan mengajarkan alimu auladakum sab'a sinin fi shalah. Jadi 7 tahun kira-kira anak itu sudah mulai diajarkan sholat. Sampai kalau kemudian diajarkan itu berarti sudah dibiasakan. Datang ke masjid, ikut berjamaah di rumah dan seterusnya. Sudah diingatkan. Sampai kepada usia 10 tahun, kalau sulit dan dia, mohon maaf misalnya, enggan untuk melakukan sholat, fadribuhu. Boleh itu diberikan peringatan dengan dipukul yang tentu sifatnya memberikan peringatan, bukan memukul yang menghajar ya, yang menghajar dalam pengertian menyakiti fisik. Ya diberikan jera lah. Itu juga harus dimaknai dengan tepat saya kira. Nah, begitu hanya dengan puasa sebagai kefarduan yang sama setingkat dengan sholat sebagai rukun Islam. Anak-anak kita memang harus dibiasakan bersamaan dengan itu. Nah, ini yang penting. Orang tua juga harus memahamkan apa sih manfaat, keagungan dan keutamaan puasa itu. Supaya kemudian termotivasi. Jangan biarkan anak itu melakukan sesuatu tanpa ada arah, tanpa ada pemaknaan, tanpa mengerti akan tujuan dari sesuatu itu dilakukan. Betul. Nah, disinilah orang tua seyogianya untuk memberi pemaknaan-pemaknaan itu. Misalnya dari tadi kita sebut dari sisi kesehatan, dari sisi kepekaan sosial kita, dari sisi pencerahan, dengan kita berikan contoh-contoh bagaimana orang-orang yang puasa itu selain sehat itu rata-rata dengan puasa itu ternyata Allah banyak berikan anugerah kebaikan dan kesuksesan di dalam hidup dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ternyata sudah menjadi ritual dari banyak agama yang itu diakui akan manfaat dan hikmahnya. Dan macam-macam lah saya kira bisa diberikan. Dan tentu yang paling utamanya menurut saya ya, sekarang kan pendidikan itu pendidikan yang mengarah kepada ramah anak, mencerahkan anak dan memberikan kesadaran tumbuh, bukan sifatnya pemaksaan. Meskipun tadi saya bilang sesuatu yang dibiasakan kadang-kadang ada sisi memaksakan tapi untuk pendisiplinan. Tapi kalau sesuatu sudah terbiasa itu menjadi akhirnya dengan sendirinya muncul, sudah tidak ada lagi. Sama dengan di pesantren sini alhamdulillah. Misalnya mohon maaf, anak-anak santri baru itu kan
kalau mau dibangunin sholat tahajud paling berat itu. Tentu kita nggak samakan ya santri-santri baru dengan santri-santri lama. Betul. Kalau santri yang sudah 1 tahun itu sudah sendirinya bangun, Habibana, dan sudah ngikutin aturan. Tapi untuk menuju 1 tahun ke kelas untuk, aduh, berat, itu berat. Ya. Memang segala sesuatu itu harus dibiasakan. Ya. Berat itu kan nggak terbiasa. Betul. Berat itu karena ada sesuatu yang kita memang tidak melakukan dengan kesadaran dan tidak melakukan dengan seperti biasanya. Orang itu kalau sudah biasa, enggak ada orang lari misalnya 10 kilo, orang tentara-tentara itu sesuatu yang ringan biasa. Tapi yang tidak melakukan itu 5 kilo saja bisa jadi sudah. Jadi caranya itu dibiasakan ketika dia barangkali nangis atau berat puasa, di situ baru kita tanamkan pemaknaannya ya. Pemaknaannya dan motivasinya. Dan hakikat pendidikan itu selain pembiasaan itu menurut saya memang adalah keteladanan. Jadi jangan sekali-kali kita perintah anak kita, keluarga kita atau siapapun, tentunya dengan anak-anak, lalu kita belum melakukannya. Apalagi anak-anak sekarang yang sangat kritis. Betul. Jadi dengan keteladanan itu hakikatnya anak itu sudah muncul. Kalau kita sahur, awalilah kita sudah bangun dulu. Awalilah kita sudah tahajud dulu. Awalilah kita sudah beres-beres dulu. Baru anak dibangunkan. Jangan juga baru bangun tidur. Sama Sarah bangun dulu. Ayo. Nah, anak kan lihat lah bapak sendiri baru bangun tidur. Udah ke kamar. Jangan, saya sendiri alhamdulillah misalnya nih. Hal-hal kayak gini sederhana. Tapi sebenarnya maknanya luar biasa. Qudwah atau uswah itu. Karena pendidikan itu hanya akan dapat terlaksana, dapat berjalan, dapat memberikan efek dan dampak kalau memang ada uswahnya, ada keteladanannya. Termasuk dalam hal puasa. Ya. Ini kan kadang-kadang ini kebangetan orang-orang kita ini. Misalnya merintah anaknya puasa, dianya sendiri kadang-kadang suka lubang-lubang puasa tanpa lagi berangkat kerja atau kakinya muncul di warteg. Ditirai warteg kan, nauzubillah ya Allah. Ya kira-kira semacam kayak gitu. Makasih banyak. Tapi saya sedikit mungkin sebelum mengakhiri, ingin juga mengingatkan, tepatan ini kita kan pesantren Al-Qur'an ya, tahfidzul Qur'an. Kita juga sebut tadi bulan Ramadan sebagai Syahrul Qur'an. Syahrul Qur'an. Saya ingin mengutip satu hadis Nabi yang menurut saya ini boleh menjadi motivasi dan inspirasi kita mengakhiri taklim kita inilah. Baginda Rasul menyatakan sebagaimana riwayat dari Al-Imam Ahmad, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa kita dan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadabburi, Al-Quran yang kita amalkan ini, besok kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memang melakukannya saat dia di dunianya. Maka kemudian yaqulus sawmu ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Ibadah puasa besok itu digambarkan dalam hadis ini mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, wahai Tuhan yang maha segala-galanya. Dulu zaman di dunia, mana'tuhu, hambamu ini saya larang untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hubungan biologis suami istrinya. Lalu dia lakukan dengan sepenuh hati, ta'atan wa imanan wa ihtisaban. Maka ya Rabb, fasyaffi'ni fihi, berikanlah saya kesempatan untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepadanya di hari kiamat ini. Supaya dia dimudahkan hisabnya. Supaya kemudian dia dijadikan sebagai hamba-hambamu yang ahlul jannah. Tidak hanya cukup ibadah puasa, dalam hadis disebutkan wa yaqulul Qur'an. Gantian sekarang Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian juga mengadu di hadapan Allah Ta'ala. Ini hadis memberikan pesan pemaknaan. Tentu kita jangan bayangkan bagaimana Quran, dan Quran itu kan kalamullah kok, kemudian itu falsafi itu panjang. Ini memudahkan pemahaman kita. Al-Quran lalu kemudian menghadap kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun katakan mana'tuhul an-nauma fil laili. Ya Rabb, dulu di dunianya saya termasuk mendapati hamba-hambamu ini
benar-benar memanfaatkan waktu malamnya dengan bangun dan membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran. Saya cegah dia untuk mengurangi tidurnya demi kemudian mentadabburi dan tilawatil Quran. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada saya untuk dapat menolong hambamu ini. Qala, kemudian Rasul menyatakan fayusyaffi'ani. Kedua-duanya daripada ibadah puasa dan Al-Quran itu diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menolong dan memberikan syafaat kepada hamba-hamba. Ya Allah, ini dahsyat menurut saya, para pemirsa sekalian. Bulan Ramadan, saat kita puasa ini, imanan wahtisaban, saat kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mari kita maksimalkan. Kalau tadi Habib cerita di Tarim, sholat tarawihnya 2 juz. Kita ini, ya kalau tidak sholat tarawih ya, upayakanlah paling tidak saat tahajud, membaca ayat Al-Quran itu saat-saat tahajud, atau setidaknya boleh kalau bisa ya 3 kali khatam lah kalau bisa. Amin, amin. Kalau enggak pun minimal 1 kali lah. Itu harus diwajibkan. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama dulu ini banyak riwayatnya. Imam Syafi'i itu kalau udah Ramadan, siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam. Jadi sebulan 60 kali. Saya juga belum pernah itu, terus terang. Saya juga belum pernah. Paling saya itu 3 kali lah, masih bisa. Ya, atau minimalnya 2 kali, itu masih bisa. Ya, pemirsa, saya kira kesempatan Ramadan tidak banyak. Karena itu 2 ibadah yang menjadi handalan ini yang besok telah benar-benar diajarkan oleh baginda Nabi, termasuk yang mampu memberikan penolong kita di yaumil akhirah, di mana yang tidak ada waktu itu siapapun yang mampu menolong kecuali amal kita, kecuali ibadah kita, termasuk ibadah saum dan ibadah tilawatil Quran. Mari kita manfaatkan juga Habibana. Alhamdulillah di Al-Kaukab ini, misalnya pesantren itu Ramadan semacam ini, selain memang untuk murajaah ya, ada waktu-waktu tertentu untuk simaan Al-Quran. Bahkan biasanya setiap kali menjelang puasa, mereka semua sebelum buka itu pada baca Quran. 1 kali khataman. Tapi dibaca bareng-bareng, ini juz ini khatam. Jadi setiap hari khatam ya? Setiap hari khatam. Alhamdulillah. Meskipun bareng-bareng. Meskipun bareng-bareng. Ya, memberikan inilah betul. Motivasi semangat kepada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada ini nggak? Biasanya kalau pesantren kalau nggak hatam nggak boleh pulang liburan lebaran. Iya. Di sini gitu nggak? Di sini gini ya, biasanya kita hari ke-20 Ramadan itu sekaligus sebagai puncak nuzul Quran. Nah, sebelumnya kita memang simaan bil ghaib itu dari ba'da subuh sampai nanti sore. Terus sorenya kita khatmil Quran bin Nadhr jamaah. Itu setiap tahun begitu. Malamnya nuzul Quran. Jadi nah besoknya baru anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah kita tradisikan. Setelah nuzul Quran itu biasanya disiapkan makan nasi kebuli. Iya, pokoknya sudah dinikmatin sekaligus untuk sebagian untuk sahur dan sebagainya. Tiap tahun Habibana itu nikmat dan indah sekali. Pengen mampir ntar kapan-kapan nuzul Quran insyaallah. Bikulli surur. Insyaallah, jazakallah khair. Karena emang keinget sana saya sekarang kalau Ramadan beda rasanya. Keinget pengen balik lagi ke Tarim. Malam nuzul Quran, peringatan Badar tanggal 17 Ramadan. Waduh. Insyaallah, syukran Kiai, masyaallah. Makasih banyak. Moga-moga ada manfaat. Manfaat betul Kiai. Makasih nasihatnya, jawaban dan pertanyaannya. Semoga manfaat untuk diri saya utamanya, untuk para asatidz, untuk para santri, untuk para umat semuanya. Wa ma nuridu illal islah, semuanya ini kita upayakan sebagai media terus meningkatkan kualitas keberagamaan kita, kualitas amaliyah ubudiyah kita, kualitas amal soleh kita, sehingga hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam, tiga-tiganya ini benar-benar bisa kita ramu dan kita maksimalkan di bulan agung Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah ini. Amin ya rabbal alamin. Rasanya seperti nostalgia kalau saya ke pesantren ya ini Rabb, Masya Allah. Nanti boleh kita sambil jalan-jalan lagi. Nanti ikhwan-akhwat yang menyimak melalui YouTube, jangan kemana-mana dulu, kita bakal ngeliat-liat keliling insya Allah sebentar.
Buat ikhwan akhwat yang di luar Jawa nggak punya kesempatan ke sini, bisa lihat melalui via YouTube. Ikhwan akhwat, terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini. Makasih sekali lagi Kiai Haji Khairul Huda atas ilmu yang dibagikan kepada kami. Makasih juga Mas Atep, kameramen, dan juga Mas siapa nih? Mas Hamdan dan Mas Hajar. Masya Allah, yang sudah membantu menyiapkan ruangan di pesantren Al-Kaukab ini di perpustakaan Al-Hakim. Terima kasih sekali lagi ikhwan akhwat yang sudah menyimak sejauh ini. Saya Isa Al-Kaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berada di pesantren Al-Kaukab, binaan beliau, pesantren, Masya Allah, pesantren tahfidz, ya, binaan Kiai Haji Dr. Khairul Huda. Amin. Masya Allah. Doakum habibana. Insya Allah hari ini di belakang saya ada asrama Banat. Ya. Asrama Banat untuk asrama putri. Jadi semua untuk santri-santri Banat ini ada 3 lantai. Kita berikan asramanya di sini. Kalau yang sebelah sana tadi itu untuk Banin, untuk putra. Untuk putra ya. Iya. Dan sedang ada pembangunan sebelah sana. Sebelah sana untuk putra lagi karena memang kurang. Sekarang untuk asramanya putra itu sekarang sudah full sehingga kita harus tambah asramanya lagi. Baiklah ikhwan akhwat, ini kita lagi ada di lokasi pembangunannya ya. Betul Habibana. Pembangunan gedung baru Kiai ya. Gedung baru untuk asrama dan ruang kelas santri-santri baru. Ajib, Masya Allah. Akan dibangun berapa lantai nih Kiai? Ini rencana 4 lantai Habibana. Mohon doanya. Untuk asrama santri baru? Untuk asrama santri baru 2023-2024. Muat untuk kapasitas? Sekitar 100-an lah. Ya. Buat pembangunan. Tapi ini selain itu kita fungsikan untuk lantai 1 ini sebagai semacam bisnis centernya gitu. Jadi nanti ada pertokoannya, sebelahnya nanti ada, kita pengen buka semacam pos kesehatan. Kliniknya pesantren lah. Kalau di sekolah kayak macam UKS gitu. Masya Allah. Iya. Total santri 300 ya? 300 lebih sekarang. 300 lebih ya. Makanya tahun ini kita buka 100. Jadi insya Allah nanti ada 400. Dan sepertinya masih berdempet-dempet di sana. Makanya bangun gedung di sini. Betul. Karena memang sudah tidak muat. Ya Allah. Boleh kita lihat-lihat ke sana? Siap. Bismillah. Syukran nih, Masya Allah. Ala timamikum. Masya Allah. Ini belum sempat, ini subhanallah. Ya, harusnya kita rapikan yang baik, tapi ya syukran juga dapat ini. Ya syukran. Oh iya. Nah ini ikhwan akhwat, di belakang kita sekarang ada semacam apa ini Kiai? Namanya? Ini rumah pengembangan hidroponik. Jadi sekarang kan lagi menjadi tren ya. Iya. Pertanian yang berbasis hidroponik. Jadi tidak ditanam di tanah, tetapi di media khusus dengan penanganan dan nutrisi khusus gitu. Tapi hasilnya lebih maksimal. Nah kita ini ada hidroponik sayuran, ada buah-buahan. Nah kita baru lagi pengembangan untuk sayuran. Sehingga nanti semua kebutuhan sayur mayur untuk pesantren ini insya Allah dari sini semua. Dari sini, ya. Dan yang nanam santri? Ya nanam santri yang sudah dididik. Tapi ini memang awal baru tahun ini alhamdulillah dapat CSA dari Bank Indonesia ya. Yang kita manfaatkan untuk kemandirian pesantren intinya. Bagus sekali ya. Membantu tentang ketahanan pangan pesantren lah. Kapan lagi nih sambil nyantri ngafalin Quran, belajar sekaligus dapat soft skill untuk bisa nanam tanaman hidroponik. Itu. Jadi Habib, ini mohon maaf saya tambahkan. Kita juga ada peternakan. Kalau di bawah di pesantren sana itu ada sekitar mungkin 50-an kambing. Dan di sampingnya kita sedang melakukan pengembangan peternakan ayam petelur. Tapi ini masih penyiapan, belum. Jadi besok itu telurnya sudah disuplai dari sini sendiri. Kalau kemudian kita sesekali mau makan kambing ya tinggal motong kambingnya. Alhamdulillah sayur mayurnya sudah berlimpah insya Allah. Iya.
Boleh ikhwan akhwat kalau mau mampir ke sini kemana alamatnya? Ahlan di Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor. Ya kalau alhamdulillah tempatnya strategis dan tidak jauh dari tol Rasil. Gunung Putri. Dari Rasil juga nggak jauh, Dekat ya? sekitar 3 kilo mungkin dari Rasil. 3 kilo, Masya Allah. 3-4 kilo lah ya. Alhamdulillah ikhwan akhwat, boleh mampir ke sini, lihat minimal lihat kondisi santri, kita ketemu sama para penghafal Quran, minta doa. Wah, itu minimal itu aja lah. Syukur-syukur mau pesantren anaknya di sini juga Ya Rob, diterima oleh insya Allah ya. Dengan senang hati insya Allah. Atau kalau ada aba-aba mau nyantri di sini lagi ngulang, ya ada batas usia ya. Sebenarnya kita tentu kalau dari guru juga prinsipnya kalau hafidh kita masih membutuhkan. Kalau santri-santri alhamdulillah setiap tahun rata-rata kita biasanya memang menerima 50 sampai 75. Ajib. Tapi mulai tahun ini kita menerima 150 banin, 50 banat. Jadi, Masya Allah. alhamdulillah antusias masyarakat pun juga cukup tinggi lah untuk pesantren tahfidz Quran yang sekaligus memandu sekolah madrasah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jalan terus istiqomah Kiai. Sekolahnya, pesantrennya jadi amal jariah. Amin. Masya Allah, jadi kontribusi untuk mengembangkan pendidikan umat insya Allah. Kita doakan ikhwan akhwat, kita dukung, kita support juga. Pesantren-pesantren gini mudah-mudahan tambah banyak di Indonesia. Jazakumullah khair Kiai. Mohon pamit, terima kasih banyak. Wa nashkuru syukran ala hudur wa ziyarah. Masya Allah, minta maaf kalau ada kurang adab, kurang akhlak Kiai. Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa balligh salami ila insya Allah disalamkan kepada seluruh pendengar Rasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.